Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang web programming ya. Tetapi web programming itu terbagi menjadi dua, yaitu web design atau front end disebutnya, dan yang kedua web programmingnya atau back end ya. Jadi kalau web design atau front end, dia itu lebih kepada mengcreate desain antar muka dari web itu sendiri. Bagaimana estetiknya desain antar muka. Nah, disitulah bermain nilai seni, kreativitas dan sebagainya. Di situ kita mainkan semuanya, baik dengan hal-hal yang baru, semuanya kita tuangkan di desain antar muka atau front end itu ya. Codingannya pun tidak seberat dengan di back end ya. Codingan front end itu tidak seberat dengan codingan yang di back end. Nah, kalau istilah kata ya, kita itu punya casing, punya form atau casing ya. Nah, form itu bisa diisi oleh data yang sejenis tetapi berbeda. Misalnya form input mahasiswa baru ya. Mahasiswa itu kan bisa dari mahasiswa, kalau di Karawang ya. Kalau di Karawang itu, di kota saya itu ada mahasiswa A di fakultas, di kampus A, di kampus B, di kampus C. Tetapi jenisnya itu mahasiswa. Maka form yang kita rancang atau desain antarmuka yang kita rancang itu adalah desain form input mahasiswa. Nah, itu desain antarmukanya dia berupa form input yang dibuat secara versi HTML dan online ya, form input. Nah, datanya itu diambil dari kampus yang berbeda bisa ya kan, dengan tipe data yang sejenis, yaitu form mahasiswa. Seperti itu gambarannya ya, contohnya. Nah, dengan kemampuan membuat website kita dapat ikut menyebarluaskan ilmu dan informasi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maksudnya apa? Jadi di sini kita bisa menyebarkan informasi tanpa batas ya. Kalau kemarin kita masih lokal, kemarin kita masih under PC ya, tidak bisa tersiarkan secara online, membahana ya, secara sosial media di dunia maya. Nah, sekarang kita sudah bisa menyebarluaskan informasi yang bermanfaat ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat sebuah website gitu. Untuk membuat website, pertama-tama kita harus belajar bahasa HTML. Apa itu bahasa HTML? Jadi untuk menuliskan suatu informasi pada website itu tidak bisa dengan menggunakan Microsoft Word ya kan, tidak bisa menggunakan Microsoft Office. Dia harus menggunakan sebuah bahasa yang disebut HTML, yaitu adalah bahasa program yang memungkinkan kita membuat halaman web yang bisa ditampilkan dalam browser. Jadi si browser tuh nggak bisa ditulis pakai Word ya, pakai Microsoft Office dia tidak bisa kalau untuk mengetik atau membuat tampilan di browser. Nah, kita harus ngikutin aturannya ya. Nah, browser itu apa? Internet Explorer, Netscape, Opera, atau Google Chrome, atau Bing ya kan, yang terbaru sekarang kan. Macam-macam, banyak sekali perkembangan browser ya. Browser itu mesin pencari, dia search engine ya, mesin pencari itu browser. Nah, HTML, apa itu HTML? Jadi bahasa yang bisa dikenal atau dipahami oleh browser, yang bisa dimengerti, itu disebut dengan HTML. Kepanjangan dari apa HTML? Hypertext Markup Language. Jadi sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet, dan
pemformatan hypertext sederhana, ya. Jadi gini maksudnya begini sederhananya. Jadi HTML itu adalah bahasa yang dimengerti oleh browser, sehingga dia dapat menampilkan pada seluruh dunia apa yang ingin disajikan, informasi yang ingin disajikan. Dia bisa sampaikan dengan cara mengetik atau membuat kata-kata tersebut dalam bentuk format HTML yang tadi, ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dia menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Office, dia nggak bisa disiarkan di web browser. Di browser itu nggak bisa, dia nggak kenal. Nggak wow, ya, nggak kenal dia. Gitu istilahnya. Terus apa lagi? Next. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan, yang disebut dengan SKML, standar generasi markup language. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web, ya. Itu lebih detail lagi tentang HTML. Jadi memang khususon, Jadi belah mananya Bun dengan Notepad, nanti dulu kita kenal dulu sama HTML-nya dulu, ya. Bahasa HTML itu seperti apa. Nah, untuk belajar membuat HTML, Anda membutuhkan 2 program aplikasi, yaitu, jadi nulisnya itu nggak cuma langsung bisa diketik seperti Microsoft Word. Misalnya bahasa pemrograman judulnya, kita mau ngetik bahasa pemrograman. Kalau di Microsoft Word atau di Excel atau di Microsoft Office kita tinggal ngetik, ya. Tapi kalau di sini tidak bisa. Di web ini tidak bisa seperti itu. Dia ada bagian untuk ngetiknya, ada bagian untuk tampilan layoutnya. Jadi terbagi menjadi 2, ya. Nah, tampilan untuk mengetikkan codingan yang menampilkan layout, ya kan? Misalnya kita mau membuat bahasa pemrograman judulnya. Nah, ada codingan tertentu yang harus dituliskan di suatu bagian, yang disebut bagian source, ya, bagian untuk listing programnya. Nah, nanti dia akan menghasilkan tampilan yang kita bisa lihat di browser. Nah, tampilannya itu yang disebut dengan hasil atau layout. Muncul kita mah kalau di Microsoft Office kan langsung kelihatan, ini mah udah nggak bisa, mesti buka lagi gitu, ya. Itu yang disebut istilahnya ada 2, yaitu untuk HTML editor Anda dapat menggunakan yang paling mudah dan mungkin sudah ada di komputer Anda. Apa itu, Bu? Yaitu Notepad. Bisa Notepad, udah defaultnya udah ada, ya. Kalau kita langsung install Windows tuh udah ada Notepad pasti. Tapi ada juga Notepad plus, ya. Ada juga Notepad plus, ada juga Sublime. Sublime itu lebih mumpuni, ya, lebih nyaman, ya, biasanya dibanding dengan Notepad only, ya. Tapi nggak apa-apa, semua itu serumpun kok, gitu. Sedangkan untuk browser silahkan nanti gunakan Internet Explorer. Kenapa? Defaultnya ketika kita menginstal Windows, Internet Explorer itu udah ada itu bawaan Windows, ya. Itu pasti ada sebelum kita menginstal yang lainnya, itu pasti ada. Kalau kalian pernah belajar instalasi program, ya kan, instalasi Windows, ya, step by stepnya itu udah bawaan. Terus atau Mozilla Firefox udah kayak ketinggalan, ya, Mozilla Firefox, ya. Udah nggak setenar Bing, nggak setenar Google Chrome atau Chrome, ya kan, gitu. Jadi itu yang lebih terbaru, yang mungkin juga sudah ada di komputer Anda. Kalau diinstal, itu semua harus diinstal kecuali Internet Explorer. Internet Explorer itu udah bawaan. Yang lain itu mesti diinstal dulu, mesti kita download, mesti kita browsing, download, baru install. Seperti itu, ya. Begitu.